Narasi-narasi selalu begitu. Dan sekarang pun saya tinggal di Sidoarjo. Di Sidoarjo itu pun ada beberapa kelompok elemen. Kalau kemudian kalau ada selamatan, pasti kalau diundang tidak pernah datang. Tapi ketika diterin tidak pernah ditolak begitu. Nah, maka ada beberapa hal yang kita diskusikan pada kesempatan ini. Ada 8 pertanyaan, yaitu tentang ziarah itu termasuk tradisi atau termasuk ajaran. Ziarah itu termasuk tradisi atau termasuk ajaran. Sebetulnya ada sesuatu kebaikan yang diajarkan. Kebaikan-kebaikan itu apakah itu bersumber pada wahyu atau bersumber sunnah. Sesuatu kebaikan itu kalau dilakukan, kalau itu memang betul-betul baik, akan menimbulkan ekspresi hati tenang. Sekali lagi akan menimbulkan ekspresi hati tenang dan lega. Ketenangan dan kelegaan ketika seseorang melakukan sesuatu itu akan cenderung mengulang lagi. Ketika sudah diulang itu menjadi kebiasaan. Kebiasaan diulang lagi itu menjadi tradisi. Berbicara tentang tradisi, tradisi itu berangkatnya dari ajaran. Sekali lagi, kalau tradisi itu baik, itu berangkatnya dari ajaran. Kalau tradisi buruk itu berangkatnya dari nafsu. Jadi ada orang melakukan kebaikan, kebaikan yang baik dan kebaikan yang buruk. Kebaikan yang baik itu adalah kebaikan-kebaikan yang disenyawai oleh ajaran. Ada kebiasaan yang buruk, yang kiri, itu adalah kebaikan-kebaikan yang diinspirasi oleh nafsu. Sehingga ada tradisi baik, ada tradisi buruk. Kalau pertanyaannya apakah ziarah itu termasuk tradisi? Iya, termasuk tradisi. Tapi apa yang diamalkan itu bagian dari ajaran. Di mana buktinya? Di dalam Hujah Ahlussunnah wal Jamaah, dan ini mohon dimaklum karena ini adalah kitab saya waktu masih sanawiyah, sehingga maknanya berjenggotnya banyak. Sekali lagi jenggotnya banyak. Ini di bab ziarah, man marra alal maqabir wa qara'a qul huwallahu ahad 11 tsumma dhahaba ajraha lil amwat u'tiya minal ajri bi'adadil amwat. Ini ada di dalam kitab Fathul Qadir yang dikutip oleh Yai Ali Maksum. Ini kitabnya. Yang dikutip oleh Yai Ali Maksum di dalam kitab Hujah Ahlussunnah wal Jamaah. Kitab ini memang dibuat untuk sebagai makalah, memberikan apa yang disampaikan oleh saudara Mudzakkir tadi, ini untuk sebagai siapa tadi yang disampaikan, siapa tadi ya, saudara Mudzakkir tadi, sebagai bagian dari untuk mujadalah terhadap kelompok-kelompok yang suka membid'ah-bid'ahkan. Begitu makalah ini sudah selesai ditulis oleh Yai Ali Maksum, mereka sudah mundur duluan gitu. Maka kemudian apa yang dirangkum oleh Yai Ali Maksum ini kemudian dikodifikasi, dibukukan dalam buku yang berjudul Hujah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, berbicara tentang ziarah ini banyak hal, termasuk diantaranya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Di dalam buku ini juga disebutkan man zara ala qabri walidayhi au ahadihi ka'ajrin hajatin, rawahul Hakim au kama qala. Siapa yang ziarah ke kuburan kedua orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya, maka dia mendapatkan ka'ajrin hajin. Dia akan mendapatkan pahala dari haji. Artinya apa? Perintah untuk ziarah itu memang bagian dari ajaran. Memang betul. Nahaitukum an ziaratil qabri. Aku telah melarang engkau untuk ziarah kubur. Kenapa? Karena saat itu umat Islam iman dan akidahnya belum kuat. Sekali lagi, iman dan akidahnya belum kuat. Ada kecenderungan ketika berziarah itu bukan mendoakan orang yang mati, tapi ada kecenderungan niyahah,
Apa itu niyaha? Meratap, menangis. Misalkan punya masalah begitu, Pak, aku melu peno, Pak. Aku wis sumpek, Pak, aku urip ngene iki, Pak. Aku melu peno, Pak, aku, Pak. Mbak sambil nangis-nangis di kuburan. Itu yang haram itu. Nah, itulah yang kemudian kenapa Rasulullah melarang? Karena itu ketika orang berziarah sudah tidak punya ilmunya, salah di dalam berziarah, akibatnya fatal akan menimbulkan kemusyrikan. Itulah kemudian Rasulullah melarang untuk berziarah. Ketika iman umat Islam itu sudah kuat, ketika itu umat Islam itu sudah melupakan alam akhirat, sudah melupakan alam barzah, sehingga hubbud dunya wa karahiyatul maut, mencintai amat tentang dunia dan dia benci akan kematian, sehingga apa? Uripe adigang adigung adiguna sapa sira sapa ingsun, mentang-mentang dan sebagainya. Maka kemudian untuk mengingatkan fazuruha fa inna tadhkiratul maut, maka berziarah karena ziarah itu termasuk mengingatkan mati. Maka ada dua hal sebetulnya kita berziarah. Di satu sisi mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kita semua hidup di dunia ini tidak kekal. Hidup di dunia ini mung sak derma mampir ngombe. Ibaratnya hanya sekedar mampir untuk minum saja kemudian melanjutkan perjalanan. Maka tidak ada hal yang perlu dilakukan untuk hidup di dunia kecuali bagaimana kita menjadikan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini sebagai ladang menuju akhirat. Kemudian setelah itu fazuruha. Berziarahlah. Perintah ziarah itu satu sisi mengingatkan kita akan mati, yang kedua akan mendoakan orang yang meninggal. Di antaranya apa? Ini yang Ruwiya Ali karamallahu wajhah diriwayatkan dari Ali, diambil dari kitab Fathul Qadir. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol, bahwasanya Nabi bersabda, man marra alal maqabir, siapa yang lewat alal maqabir ke kuburan, wa qara'a, kemudian membaca qul huwallahu ahad ihda asyarata 11 kali, tsumma dzahaba, kemudian dia mungkur, ajroha, maka pahalanya ihda asyarah itu lil amwat, akan menyebar ke orang-orang yang mati, u'tiya minal ajri, akan diberikan dari pahala itu bi'adadil amwat, kepada sejumlah orang yang mati. Tentu orang yang mati itu adalah imannya yang sama, bukan iman yang beda. Kemudian terkait dengan apapun yang kita lakukan buat orang mati, ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qol la ya'ti alal mayyit asyaddu minal lailatil ula fa'rahamu bisadaqah. Ini salah satu dasarnya kenapa ada doa di malam pertama, kedua dan seterusnya ini. La ya'til alal mayyit, tidak akan datang pada mayit asyaddu minal lailatil ula, yang lebih sakit pada malam yang pertama itu. Jadi ketika dikuburkan di malam pertama itu, orang yang meninggal itu betul-betul menderita amat begitu loh. Jadi orang yang meninggal itu betul-betul menderita amat, sehingga orang yang hidup itu berkumpul untuk mendoakan. Untuk berkumpul mendoakan apa? Farhamu. Farhamu itu welasono wong sing mati iku. Orang yang meninggal itu welasi bisodakoh. Kepalaan sodakoh mayyamut, pada orang yang telah meninggal itu. Faman lam yajid, jikalau sodakohnya tidak dapat, jadi taruhlah gini, bapak kita meninggal. Maka kita sodakohkan kita berikan kepada almarhum, almarhumah. Ketika kita tidak mendapatkan, faman lam yajid, barang siapa yang tidak menemukan sodakoh itu, fal yusolli, maka sholatlah rokataini. Yaqra'u fihima, ayfi rokataini fatihatul kitab, marotan, wa ayatul kursi marotan, wa alakumut takatsur marotan, wa qul huwallahu ahad marotan. Wa qul huwallahu ahad asyara marotan. Maka sholat dengan 2 rakaat yang dibaca ini. Jadi dibaca setiap rakaat itu Fatihah, kemudian sekali, kemudian ayat kursi sekali, alhaakumut takatsur sekali, qul huwallahu ahad 10 kali. Wa yaqulu ba'da salam,
dan berdoa sesudah salam, Allahumma inni sholaitu hadhihi sholah wa ta'lamu ma uridu, Allahumma ba'ats thawabaha ilal qabri fulan bin fulan. Rasulullah sudah mengajarkan seperti ini. Jadi termasuk kita kumpul di satu tempat untuk membacakan Yasin, silahkan dibuka di dalam kitab Targhib wa Tarhib tentang fadilah Yasin. Di antaranya Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan dosa-dosa orang yang didoakan. Jadi bukanlah bid'ah ketika ada orang meninggal dibacakan Yasin tahlil itu. Karena itu ada dasarnya. Tapi berkumpul seperti itu adalah bagian dari ikhtiar para wali, para ulama untuk melakukan hal yang secara bersama-sama. Karena memang bagaimanapun juga orang yang sedang keseripahan itu tidak butuh ceramah. Tapi butuh doanya untuk menghibur hatinya. Bukan malah diseneni, dimarahi, dan sebagainya. Itu yang terkait dengan ziarah. Jadi sebetulnya bagian dari ajaran, sekali lagi, tradisi itu adalah bagian kebiasaan yang diulang-ulang. Kebiasaan itu adalah bagian dari ajaran atau dari satu pemahaman. Kemudian berkaitan dengan tawasul sekarang. Tawasul. Bab Bayanu Tawasul, bab 10 ini. I'lam anna tawasul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairi minal anbiya wal auliya wa ahli sholah jaizun bal mandubun. Ketahuilah bahwa tawasul kepada Nabi dan lainnya termasuk para nabi, para wali, orang-orang yang solih itu adalah boleh, bal mandubun, bahkan itu disunahkan. Wa bimakna doa. Makna tawasul itu adalah berdoa, ya. Sekali lagi, makna wahwa hale utawi tawasul iku bimakna doa, bimakna doa, bahwa tawasul itu maknanya adalah doa. Wasual dan permohonan. Doa dan permohonan minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kemudian kita menyebut ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian summa ila arwahi, itu adalah bagian dari mendoakan mereka. Kalau kepada nabi, kepada wali, karena nabi dan wali itu tidak pernah mati, maka wujud kalimatnya adalah ila hadrati. Apa itu hadrati? Kehadiran. Kehadiran. Jadi kehadiran. Kalau kepada orang yang mati, ila ruhi, ruhnya yang kita doakan. Kalau kepada nabi, kepada para wali, itu bacanya adalah hadrah. Hadrah. Hadrah itu hadir, menghadirkan. Menghadirkan nabi, menghadirkan para wali itu. Kalau kemudian kita ila hadrati aulia ilai ta'ala khususan ila Mbah Sunan Ampel. Itu berarti menghadirkan Mbah Sunan Ampel. Menghadirkan, karena wali itu di dalam dalil yang lain, wali itu tidak pernah mati. Yang mati hanya jasadnya, tapi masih bisa menyapa kita di saat kita masih seperti ini. Jadi masih bisa menyapa. Rasulullah masih bisa menyapa kita. Makanya mahalul qiyam itu adalah betul-betul waktu yang betul-betul hudur, karena di dalam satu riwayat Rasulullah akan hadir di mahalul qiyam itu. Nah, maka kemudian inilah yang kemudian, jikalau tawasul itu bermakna doa, wasu'al minallah adalah berdoa dan mohon kepada Allah, bijahihim. Dengan apa? Dengan bijahihim. Bijahihim itu dengan menyebutkan orang-orang yang kita sebut, watawaju dan madhab ilaih bihormatihim, dengan kemuliaannya. Kalau kemudian kita tawasul kepada Rasulullah, berarti kita minta kepada Allah, mohon kepada Allah dengan kemuliaan beliau, dengan karomah, dengan kepada wali, kita mohon kepada Allah dengan kemuliaan beliau. Ya Allah, dengan kemuliaan Sunan, maka berilah kami. Nah, itu tawasul. Atau dalam bentuk yang lain, tawasul itu bisa dengan amal. Masih ingat kisah 3 pemuda yang terjebak di dalam gua?
Kemudian masing-masing menyebutkan amalnya. Yang satu menyebutkan dia pernah diajak berzina tapi tidak mau. Yang satu dia melayani orang tuanya dengan penuh keikhlasan. Yang satu dia seorang juragan, kemudian dia memberikan haknya juragannya. Dia meminta pertolongan kepada Allah agar batu yang ada di mulut gua itu bergeser. Dia bertawasul dengan amal solehnya. Itu terkait dengan tawasul, maka berkaitan dengan tawasul, tentu tawasul itu tetap tujuannya kepada Allah. Bagaimana tawasul yang tidak dibolehkan? Itu misalkan langsung minta kepada orang yang meninggal. Itu yang memang tidak boleh. Langsung minta kepada orang yang meninggal. Seperti ada kebiasaan negatif yang dilakukan oleh masyarakat kita. Misalkan ada orang tidak punya anak, kemudian datang ke Mbah Ampel. Waktunya sholat, tidak sholat. Waktunya dia hanya tidur di makam, kemudian tidurnya di bawah pohon mengkudu dengan harapan minta keturunan kepada Sunan Ampel, minta anak kepada Sunan Ampel, kemudian dia mengharapkan kejatuhan buah mengkudu. Nah, itu jelas tidak boleh itu. Waktunya sholat ya sholat, kemudian doanya kepada Allah dengan kebaikan itu. Ada beberapa hal yang Allah Akbar.